Selanjutnya, kami persilakan Ketua Senat Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Rudi Hermawan Karsaman, MSc, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Edwan Kardena, PhD. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan pada pagi ini saya diminta untuk membacakan kurikulum vitae dari Profesor Insinyur Edwan Kardena. Profesor Insinyur Edwan Kardena, tempat dan tanggal lahir di Garut 9 Desember 1962, kemudian fakultas sekolah di Teknik Sipil dan Lingkungan, serta beliau dari kelompok keahlian rekayasa air dan limbah cair. Dengan bidang keahliannya adalah bioproses teknik lingkungan. Kemudian jabatan terakhir adalah guru besar pembina tingkat 1 golongan 4B. Kemudian istri adalah Ibu Inten Cahyawulan. Riwayat pendidikan Profesor Edwan Kardena, S1 di ITB, lulus tahun 1988 di jurusan Teknik Lingkungan. Kemudian S3 beliau adalah di University of Wales, College of Cardiff, Inggris. Lulus tahun 1995 di bidang Environmental Microbiology atau Biotechnology. Kemudian riwayat kepangkatan, beliau pertama menjadi penata muda golongan 3A tahun 1990 dan kemudian naik terus begitu, menjadi tenaga penata muda tingkat 1, penata, dan kemudian akhirnya menjadi pembina golongan 4A tahun 2007. Adapun riwayat jabatan fungsional dimulai dari asisten ahli media tahun 1992, kemudian asisten ahli, lektor muda, lektor dan lektor kepala, sampai akhirnya menjadi guru besar tahun 2023. Jabatan atau pimpinan di ITB yang diemban beliau sejak kenaikan pangkat pejabat terakhir adalah menjadi Direktur Kemitraan dan Hubungan Internasional ITB 2 periode, yaitu periode tahun 2012 sampai dengan 2014 dan kemudian disambung dengan periode kedua tahun 2014 sampai dengan 2015. Dan kemudian beliau menjadi Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Publikasi, lebih dari 70 publikasi internasional, nasional, termasuk yang terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4, serta ada 5 chapter di dalam 5 buku pada penerbit internasional, book chapter. Kemudian di bidang pembimbingan, mahasiswa bimbingan doktor S2 dan S1 sejak kenaikan pangkat terakhir adalah sebagai promotor utama 3 orang, termasuk ada juga yang sudah guru besar juga bimbingannya begitu. Kemudian sebagai co-promotor 6 orang, ada juga yang sudah juga guru besar juga, dan sekarang ini masih membimbing 2 orang lagi. Kemudian untuk yang S2 telah lulus 27 orang, dan untuk S1 telah memuluskan 50 orang. Penghargaan yang beliau dapatkan pertama adalah Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden tahun 2013, kemudian Lencana Penghargaan 25 tahun ITB 2014, kemudian Penghargaan ITB di bidang karya inovasi tahun 2015, kemudian International Visitor Leadership Program dari Kedutaan Besar Amerika tahun 2009, dan Hitachi Asia Innovation Award dari Hitachi Foundation Jepang tahun 2021. Kemudian beliau berpengalaman juga sebagai International Guest Lecturer di Technical University Lithuania, kemudian yang didanai oleh Erasmus Mundus, kemudian juga guest lecture di Warsaw University of Technology, kemudian di Pingtung University di Taiwan, dan di Tohoku University di Jepang. Nah, hobi beliau yang pertama adalah camping
jalan-jalan dan hiking gitu ya. Yang kedua adalah nyanyi. Sayang barangkali kita tidak mendengar nyanyinya seperti apa begitu. Yang paling menarik adalah masak. Nah, ya, kemudian dan terakhir sampai saat ini beliau sudah mempunyai kekayaan 5 anak dan 5 cucu. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Profesor Insinyur Edwan Kardena PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas, Sekolah atau yang mewakili, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat ini. Perkenankan saya memberikan orasi ilmiah yang diberi judul Rekayasa Proses Biologi, penerapannya pada bidang teknik lingkungan untuk pengendalian pencemaran. Bapak Ibu, ini adalah reaksi yang sering ditunjukkan untuk memperlihatkan degradasi ataupun penghilangan pencemar organik di alam ini. Ini 1 molekul gula ditambah 6 molekul oksigen menjadi 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air. Tapi sebetulnya reaksi ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada katalisnya. Yang dalam hal ini adalah katalisnya adalah mikroorganisme di sini. Sehingga sebetulnya harusnya ditulis lengkap seperti ini. Itu pun sebetulnya tidak dituliskan semua. Karena mikroba ini selain dia membutuhkan karbon di sini, dia pun perlu nitrogen, perlu fosfor, perlu sumber mineral lain, dan juga perlu lingkungan yang pas. Dalam hal ini temperaturnya harus pas, ya, pH-nya harus pas. Nah, sehingga kemudian inilah yang akan mendorong terjadinya proses biodegradasi. Nah, ini adalah senyawa yang simpel, pada kenyataannya pencemar ini sangat kompleks. Dan ini pun, reaksi ini pun sebetulnya melibatkan banyak sekali senyawa-senyawa sederhana, ya, yang kemudian ini kita kenal dengan siklus Krebs. Yang keluar di sini adalah memang betul hanya CO2 dan H2O. Jadi ini adalah simplifikasi dari reaktor, ada reaksi yang sangat kompleks. Nah, reaksi tersebut ada sebetulnya terjadinya di dalam tubuh sel, dalam tubuh mikroba. Ini adalah mikroba, ini adalah dindingnya. Reaksinya begini. Dan sebelum ke sini, pertama si polutan itu di sini dia harus bisa menembus dulu. Ini menembus dinding sel, ya. Sehingga kemudian ada syaratnya. Kalau polutannya itu besar, ya, ini adalah polimer misalkan, dia tidak akan bisa masuk, sulit. Harus ada yang motong-motong dulu. Ya. Kalau misalkan polutannya itu juga seperti minyak, dia sulit larut dalam air, itu juga harus dilarutkan dulu, ya. Sehingga harus ada di sini nih yang kita rekayasa supaya dia bisa masuk. Nah, setelah masuk ini barulah kemudian diurai. Yang kita amati di luar hanya H2O dan CO2. Nah, kita harus mengembangkan mikroba ini supaya bisa menghandle polutan-polutan yang sangat kompleks. Nah, disinilah area bidang rekayasa bioproses, ya, untuk bidang teknik lingkungan, bagaimana mengatur oksigen, nutrien, fosfor di alam atau di lapangan. Kalau di lab gampang, tapi di lapangan tidak terlalu gampang, ya. Nah, berikutnya adalah ini. Nah, ini nih si mikroba ini sebetulnya makhluknya Gusti Allah yang mirip dengan hewan tanaman, ya. Dia hanya diberikan nafsu saja oleh Gusti Allah, ya. Kalau kita diberikan nafsu, diberikan akal, ya. Malaikat diberikan akal saja. Ini adalah termasuk hewan. Jadi nafsunya hanya makan saja, ya. Dan caranya makan dia pilih-pilih. Kalau dia ada yang paling enak di bawah ini, maka yang dia makan ini. Yang lainnya yang sulit tidak akan pernah dimakan sampai ininya habis. Kalau ini habis dia baru mengembangkan dirinya supaya bisa makan yang lebih sulit ini, ya. Contoh misalkan kalau ini adalah glukos, molase, propionat, ini gampang dia makan, ya, gampang dia urai. Tapi begitu ada propionat atau propen, ini ada halogennya, ada klornya, di kloropropionat, dia nggak bisa. Ini yang kotor-kotor harus dibersihkan dulu pakai enzim namanya dihalogenase, ya. Nah, kalau ada amid menjadi kloropropionamide, harus 2 enzim yang bekerja.
Ya, jadi ini harus kita kembangkan mikroba ini supaya bisa memutus amid dan klor ya, sehingga ini dibersih seperti ini baru dia makan. Nah, persoalannya si mikroba ini kalau yang kotor-kotor ini terselip banyak di antara yang enak-enak ini, si mikroba ini dia hanya nafsunya makan yang enak saja. Itulah yang kita rekayasa, bagaimana kita mengatur ini supaya kemudian si mikroba ini bisa menghandle polutan-polutan yang luar biasa berbahaya untuk lingkungan. Nah, sekarang ini kan rekayasa, bagaimana kita mengembangkan reaktornya. Ada satu ukuran yang kita bisa dapatkan dari mikroba itu untuk bisa kita hitungkan sehingga menjadi volume reaktor. Salah satunya adalah kita dengan mengamati pertumbuhan mikrobanya. Nah, pertumbuhan mikroba ini sangat tergantung dengan konsentrasi. Kalau konsentrasinya kecil ya dia sedikit aja tumbuhnya, tapi kalau konsentrasinya banyak dia bisa banyak. Nah, sehingga ada ukuran yang namanya itu specific growth. Ya, contoh misalkan kalau specific growth-nya ini kecil, makannya kecil, maka dia kecil juga specific growth-nya. Nah, ini kalau kita hitungkan satu dibagi dengan mu ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah hari. Contoh misalkan kalau ada mikroba mu-nya 0,05 per hari, maka kita harus menyediakan tempat untuk mikroba itu selama 20 hari supaya bisa makan polutan. Nah, ini persoalannya adalah kalau 20 hari itu kan besar sekali begitu ya, besar sekali reaktornya itu, sehingga ini misalkan bentuknya seperti kolam begini. Nah, ini seperti di Bandung, ini adalah kolam di Bojong Soang ya, di Bojong Soang seperti ini ya. Jadi kalau ini dibuat seperti reaktor, kalau ini asumsinya tercampur sempurna seperti ini. Nah, kita menghitung volume reaktor ini berdasarkan mu tadi itu. Jadi begitu kita dapat mu-nya, 1 per mu kita dapat waktu retensi. Nah, yang di Bojong Soang itu waktu retensinya adalah 50 hari, 60 hari ya. Itu jadi luar biasa besarnya. Nah, sekarang rekayasa kita melihat engineer itu melihat ini terlalu besar begitu ya. Sehingga kita membuat proses yang seperti ini. Ini yang kita namakan activity slides ya. Ini saya diajari Pak Wisnu Prapto, Profesor Prapto ada di depan nih. Terima kasih Pak Wisnu ya. Ini umur lumpur kan yang paling penting. Ini umur lumpur nih. Jadi dengan umur lumpur itu kita bisa kontrol reaksi ini, reaktor ini. Kalau kita di sini ada valve, kita tutup valve-nya, lumpurnya sedikit dibuang, maka di sini mikroba yang berkembang adalah mikroba yang umurnya umur senior. Jadi ini cocoknya yang senior ini adalah untuk menghandle polutan-polutan yang sulit degradasi. Nah, kalau yang enteng-enteng dari industri makanan, minuman, ini kita buang aja, kita loss ini valve-nya ini. Sehingga yang ada di sini ini adalah cukup pasukan muda, gitu ya, mikroba berumur muda, sehingga ini kemudian bisa kita sesuaikan. Nah, inilah karena reaktor ini bisa dikontrol, ini termasuk kepada bioteknologi. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh reaktor yang ada di salah satu refinery unit di Pertamina. Nah, berikutnya itu adalah aplikasi pada air. Nah, bagaimana pada aplikasi pada tanah? Sebetulnya sama. Yang kita yang kita atur itu bagaimana oksigen masuk, bagaimana nutrien masuk, bagaimana supaya kondisinya, temperaturnya, pH-nya itu bagus ya. Tentu saja mikrobanya harus yang benar dulu begitu ya. Nah, ini kasus-kasus yang ada di lapangan. Ya, seperti begini ya, orang buang-buang saja minyak bekas B3, bekas tangki-tangki B3 seperti begini. Ini kejadian blowout di salah satu sumur minyak ya, kemudian mencemari lingkungan sekitar. Nah, jadi bagaimana mereka hampir sama, jadi mengatur oksigen, mengatur nutrien, mengatur mikrobnya ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, ini ada 2 kolam, isinya minyak semua. Ini di daerah Kalimantan Timur ya. Skenario-nya adalah bagaimana ini kita aduk secara on-site, kita mix, kita kasih semua ingredientnya, jadi seperti masak. Ya. Semasak ada bulking agent, nutrien, mikroba masuk, kita kasih oksigennya masuk melalui blower di sini. Kita kasih ada ventilasi, ya, ada piping. Nah, kemudian skenario ini setelah itu selesai dia akan menjadi subur kembali. Nah, ini istri saya juga mungkin nggak kenal. Ini saya 22 tahun yang lalu barangkali ya. Ini di lapangan Kalimantan Timur ya. Ini aduk seperti nggak ada apa-apanya, tapi reaksinya sama seperti yang tadi sebetulnya ya. Nah, ini seperti begini keadaannya. Itu kemudian ini mikrobanya ada di sini nih. Ini dibawa dari Bandung begitu ya, kita kembangkan di sini. Ya, kemudian kita peram istilahnya. Ini adalah bagaimana cara masuk. Ini sebetulnya kontraktor udah nggak punya duit ini, melas-melas ya. Tapi saya
menolak sebetulnya, tapi kalau tidak kayak SKK Migas yang minta, ya udah saya nggak akan melakukan ini gitu. Ini jelek sebetulnya, tapi akhirnya berhasil juga ya. Jadi ini setelah dipulihkan, jadi seperti ini yang pertama. Ini yang kedua nih, ini ada aliran air sedikit dipindah, ternyata pindahnya itu masuk ke tanah yang justru di situ ada timbunan minyak yang orang nggak tahu. Jadi seperti begini. Nah ini kita dengan dua metode. Yang jelas-jelas minyaknya ini kita angkut, kita bawa ke tempat lain secara ex itu menggunakan biopile. Nah sisa-sisanya ini di riverbank ini 1 kilometer ini, kurang lebih 10 meter, kita bersihkan menggunakan teknologi on-site land farming. Karena ini remote, nah ini kita nggak bisa bawa loader atau traktor ke sini. Jadi ini setelah bersih, ini sungainya, ya. Nah ini bulking agent, ya ini mikrobnya di sini, ini adalah nutriennya ya. Nah ini adalah cara bagaimana memasukkan oksigennya menggunakan hand traktor karena di tiling, karena tidak bisa alat berat tidak bisa masuk. Ini adalah salah satu cara yang on-site dengan land farming. Nah sisanya itu menggunakan biopile, jadi kita desain dulu nih piping sistemnya, ada ukuran blowernya begitu ya. Kemudian kita layout kan seperti begini ya. Kemudian si yang tercemarnya itu ditaruh di atas ini. Baru blowernya dijalankan dan mikrobanya kita bawa dari Bandung, kemudian dikembangkan di lapangan seperti ini sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Ini contoh yang ketiga, ini jauh sekali, ini di Pulau Seram ya. Ini saya dengan Mas Rudi ada di belakang. Jadi ini Sempati Air yang dulu beroperasi Bandung Jakarta, jadi beroperasi Ambon ke Bula ya. Di sana pencemarannya seperti begini. Ini kolam indah sekali, tapi sepertinya ini minyak isinya. Ya, ini tengah-tengah hutan. Nah kita bersihkan. Ya ini jadi seperti ini caranya metodenya metode on-site bioremediasi sama reaksi seperti yang tadi ya, cuma beda bagaimana teknik pengerjaan di lapangannya saja. Nah ini mikrobanya kita bawa dari Bandung ya kita kembangkan di sini ya. Kemudian ini saya dengan Mas Rudi ini tidak safety ya, ini soalnya ingin melihat secara lapangan keseluruhan begitu ya. Nah waktu memonitornya ini adalah TPH-nya dari mulai 5%, 50.000 turun sampai baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saya ingin bawa Bapak Ibu sekalian untuk melihat ini adalah apa yang kami kerjakan di lab sampai ke lapangan dalam bentuk video. Ini Petra ini mahasiswa saya yang memberi nama ya Petroleum Remediating Agent. Ini diambil dari banyak lokasi tercemar minyak di Indonesia. Dulu kami dibelikan dari Amerika ya, tetapi waktu itu guru-guru kami ya dari IPB, UGM memberitahu jangan menggunakan bakteri luar. Nah, dari situlah kami mulai mencari mikrob sendiri. Ini yang dibawa ke lapangan supaya mudah dalam bentuk pasta. Nah, ini namanya. Nah, ini produk yang kedua adalah dari surfaktan ya, biosurfaktan. Ini adalah biosurfaktan itu dari mikroba. Nah, mikrobanya seperti ini. Ini kalau berlendir ini surfaktan. Kalau kita menumbuhkan mikroba ini dalam air, dalam 1 hari airnya seperti jadi kental seperti gliserol ya. Nanti kalau minyak dimasukkan ke sini langsung aja minyak berat pun bisa langsung teremulsi ya. Nah ini namanya Microsoft, ini yang kita kirim ke lapangan. Nah ini adalah aplikasi penuh di lapangan. Nah, waktu itu kawan-kawan di Balongan, di Balikpapan kesulitan untuk membersihkan karang ya, yang kena minyak, tumpahan minyak. Menggunakan surfaktan sabun tidak ramah lingkungan. Kemudian kita pakai Microsoft ini. Nah, minyaknya gampang mopok dari batu-batu ini ya. Kemudian menggunakan absorben supaya kemudian tidak lari ke air laut, ke lingkungan laut ya.
Ini video ini kami dapatkan dari kawan-kawan di Pertamina setelah mereka mengaplikasikan ini ya. Katanya berhasil dengan baik. Nah, ini adalah kegiatan pembersihan pantai sepanjang Karawang, sebetulnya sampai Banten, sampai Pulau Seribu. Ini selama pandemi saya bolak-balik ke sini. Ini atas izin dari Ibu Dr. Haruki yang sekarang juga ada, ini direktur dari KLHK. Terima kasih Bu Haruki sudah ada, juga Bu Melda. Ya. Ini sedikit saja bagaimana ini diaplikasikan di lapangan ya. Ini adalah kegiatan supervisi. Nah, ini adalah tanah tercemarnya nih, ini sedang nah ini mikrobanya dalam bentuk powder ditaburkan begitu ya. Nah, bagaimana ini oksigennya masuk? Karena sulit sekali ya, sulit sekali masuknya ya di padat karya yang terpaksa menggunakan cangkul. Jadi seperti land farming ya, paling dalam ya cuma 30 cm. Nah ini seperti ini, lapang tenis di Wimbledon ya, kalau hujan ditutup ini ya. Ini juga kalau hujan moisturnya terlalu tinggi nanti mikrobanya nggak dapat oksigen seperti begini ya. Nah ini lumayan, ini adalah terima kasih kawan-kawan di KLHK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut melihat kegiatan pemulihan hampir di seluruh Indonesia ini yang kami kerjakan bersama-sama dengan kawan di KLHK. Baik, saya kira ini kemudian, nah beberapa pengalaman di laboratorium, artinya ini basic scientific, digabungkan dengan pengalaman kami di lapangan, kami tuliskan dalam, ada 5 chapters, book chapters, ini 4 diantaranya, dan kemudian ada 1 yang paper yang baru terbit di Q1 sebetulnya bulan Juni besok ya, tetapi sudah available bulan ini. Ini adalah yang kami tulis bersama dengan Pak Komarudin Helmi. Ini sekarang ada di sini juga. Baik, saya kira mungkin demikian sharing dari saya. Perkenankan saya mengucapkan ucapan terima kasih pertama-tama tentu saja kepada almarhumah Bapak Ibu saya. Semuanya sudah tidak ada begitu ya, karena saya aja cucunya sudah 5 begitu ya, sudah sebatang kara begitu. Nah ini ada yang mewakili, ini ada adiknya ibu ya, yang masih ada adiknya ibu ini. Saya mengambilnya Bi Uce. Ini terima kasih Bi Uce sudah ada. Kemudian kepada istri, keluarga, tentu saja kepada anak-anak. Nah tapi secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih kepada guru-guru penulis di masa-masa awal karir sebagai peneliti dan dosen muda di teknik lingkungan. Ini pertama, ini Profesor Dr. Insinyur Prapto Purnabakti sekarang ada di sini. Beliau lah yang menjorokin saya mempelajari bidang ini. Dulu waktu wawancara di dosen beliau bertanya, karena beliau waktu itu asisten direktur PAU Biotek. Saudara Edwan ini mau nggak belajar mikrobiologi? Saya pikir, waduh jauh-jauh saya masuknya ke teknik sipil lingkungan ini maunya proyek begitu ya. Sudah bekerja mikrobiologi, proyeknya apa begitu kan. Sempat beliau marah waktu itu di ruang rapat, kamu nggak mau itu ya. Akhirnya saya masuk, alhamdulillah sekarang itu ya. Bisa jadi profesor dan pengalaman lapangannya banyak begitu ya. Kemudian juga ini adalah Pak Beni Khadib almarhum, beliau yang pembimbing saya yang kemudian Wan jadi dosen aja katanya begitu ya. Nah ini Profesor Wiban Liang, ini beliau ini adalah direktur biotek ya. Nah beliau itu yang mengajari saya di lab, kalau ada apa-apa, wah saya nggak bisa Pak, coba ini katanya. Ini apa nih katanya. Waduh, bahan kimia cuma diambung aja apa gitu kan. Beliau aja tahu langsung gitu. Ya. Mungkin nggak pakai DO, beliau tangannya begini aja udah bisa, pH-nya sekian Wan katanya. Nah kemudian ada kolega-kolega, ini ada nih Mbak Ati nih, mudah-mudahan ada di sini Bu Dokter Endang Setiapti Angkasa, Mbak Ati. Ini banyak berikan kesempatan berpraktek di awal di wilayah DKI Jaya.
saya belusuk-belusuk di semua sungai yang ada di Jakarta bersama-sama dengan beliau ya. Kemudian kolega-kolega di ITB yang senantiasa memberikan dukungan terhadap pilihan riset dan pengajaran ada Profesor Dr. Minjalin Syafila, Profesor Prayatnya di sini, Profesor Prihanto Noto Darmojo, Profesor Agus Jatnika, Pak Aje, nuhun Pak Aje, juga ini ada Bu Dr. Haruki Agustina dan Dr. Namelda Mandalina yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi melihat kegiatan pemulihan lingkungan hidup di lokasi Indonesia ya. Kemudian Profesor Agus Ramdan setelah berkenan mereview ini dan juga ini teman saya bernyanyi, ini biasanya Pak Agus yang main gitar, saya yang haleang begitu ya. Nah kalau kita lihat bidang bioproses ada Dr. Komodin Helmi, Dr. Sri Haryadi Suwardi, ini Bu Reni, Syarif Hidayat, serta para mahasiswa bimbingan S3, S2, S1 baik yang telah lulus maupun yang masih berjuang untuk menyelesaikan studinya. Juga kepada para teknisi yang telah membantu pekerjaan-pekerjaan laboratorium, ada Pak Eka, Pak Isur, Pak Yodi Ilyas almarhum. Semoga amal baik mereka menjadi diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira tidak bisa saya sebut satu persatu, banyak sekali yang telah berjasa dari mulai saya di sekolah dasar di Garut begitu ya, SMP juga di Garut, SMA di Garut ya. Jadi saya ini dibilangnya Asgar, tapi saya bilang saya bukan Asgar, saya Skogar, Sarekat Koboi Garut, anggota Skogar. Baik, demikian ucapan terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan ini apa nih, kode kehormatan sebagai guru besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung 18 Mei 2024, Profesor Edwan Kardena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Fatimah Arofiati Nur, Profesor Tirto Prakoso, dan Profesor Edwan Kardena untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Fatimah Arofiati Nur untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Tirto Prakoso untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Edwan Kardena untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Rukman Hertadi. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, marilah kita berdoa
untuk melengkapi rasa syukur kita atas capaian rekan-rekan kita dalam mencapai guru besar. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami hadir di hadapan-Mu pada hari yang penuh berkah ini dengan hati yang penuh harap dan syukur atas segala limpahan rahmat-Mu. Engkau yang Maha Pemberi nikmat, Engkau yang Maha menentukan takdir. Engkau yang Maha mengasihi, kami mohon ampunan dan petunjuk dari-Mu. Di hadapan-Mu, kami memohon kekuatan agar senantiasa dapat bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Berikanlah kepada kami kesadaran bahwa segala yang kami miliki, termasuk kesempatan dan karunia mencapai jabatan akademik guru besar, adalah anugerah dari-Mu. Jadikanlah keberadaan kami di kampus ini sebagai takdir yang baik yang mengarahkan kami kepada jalan kebaikan. Ya Allah, peliharalah hati dan akal kami agar selalu terbuka untuk menerima ilmu dan nasihat yang baik. Berikanlah semangat kepada kami untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi kepada kebaikan pada masyarakat dan umat manusia. Ampunilah segala kesalahan kami dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hidup dengan integritas dan kebenaran. Kami memohon kepadamu agar diberi kemampuan untuk menyerap ilmu yang bermanfaat, mengaplikasikannya secara profesional, dan menyebarkannya kepada generasi muda sebagai sumber inspirasi dan motivasi yang baik. Jadikanlah amal kebaikan kami sebagai bukti ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang komputasi device dan material elektronik untuk pengembangan device dan material maju, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Fatimah Arofiati Nur, SSI, MSI. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang teknologi kemurgi, kunci untuk mencapai industri kimia berkelanjutan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Tirto Prakoso, M.Eng, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai rekayasa proses biologi, penerapannya pada bidang teknik lingkungan untuk pengendalian pencemaran, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Edwan Kardena, PhD. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran para guru besar ITB, baik yang aktif, yang emeritus maupun yang purna bakti, yang memberikan waktunya untuk hadir bersama-sama di Aula Barat ataupun di ruang Zoom meeting. Kepada para profesor atau guru besar ITB, mohon berkenan berdiri untuk bisa diperkenalkan secara tidak langsung kepada para tamu undangan hari ini. Silakan baik yang di panggung maupun yang di bawah. Para guru besar ITB. Inilah para guru besar ITB, kami ada 241 orang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga kami atas kehadiran anggota MWA periode yang baru, yaitu Bapak Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bapak B. Mahmudin. Terima kasih Pak.
Kemudian Profesor Bambang Permadi Brojonegoro yang juga adalah guru besar dari Universitas Indonesia. Terima kasih kami juga kepada Ketua MWA periode yang lalu Ibu Yani Panigoro. Kemudian kepada Ketua Senat Akademik ITB periode yang lalu Profesor Hermawan Kresno Dipoyono. Kepada Bapak Rektor ITB periode 2015-2020, Rektor Kadarsah Suryadi. Selanjutnya kami ingin menyampaikan juga terima kasih pada para guru besar dari perguruan tinggi lain di luar ITB. Yang pertama teman saya ini Profesor Joni Hermana dari Institut Teknologi 10 November, Rektor periode 2015-2019. Kemudian, udah berdiri ya Pak Joni ya? Udah ya. Kemudian Profesor Misri Gozan dari Universitas Indonesia. Terima kasih. Kemudian Profesor Din Darlianto dari Universitas Gadjah Mada. Tunggu, ini saya mesti baca satu-satu ini. Nanti ada yang tertinggal. Sebentar. Kemudian Profesor Yoni Fuadah Syukriani dari Universitas Pajajaran. Berikutnya kami menyampaikan terima kasih pada Dr. Haruki Agustina, Direktur KLHK yang sudah hadir hari ini. Lalu pada Dr. Dadan Kusdiana, Sesjen ESDM. Terima kasih Pak. Pada Bapak Hasan Fauzi, Dewan Komisioner OJK yang harusnya hadir tadi. Makasih Bapak. Kemudian juga ada Bapak Dr. Muhammad Ganjar. Makasih. Kemudian Bapak Ishak Maulani. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan juga tentunya terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting. Atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian, sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Fatimah Arofiati Nur beserta keluarga inti, Profesor Tirto Prakoso beserta keluarga inti, dan Profesor Edwan Gardena beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, Dekan, dan Ketua Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah.
Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Fatimah Arofiati Nur beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Tirto Prakoso beserta keluarga inti dan Profesor Edwan Kardena beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Fatimah Arofiati Nur, Profesor Tirto Prakoso, dan Profesor Edwan Kardena. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan
yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.